wabarakatuh. Semuanya, Sore, Pak. Sore, Pak. mohon maaf menunggu lama ya. Ini barusan ada perbaikan jaringan, jadi tidak bisa masuk dari tadi. Tapi nggak apa-apa, ini tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa takdim saya kepada Akang Teteh semua. Ini layarnya sudah ada di Zoom. Ada. Ada, Pak. Ada. Baik, di sini kita langsung saja ya karena waktunya sudah sangat mepet sekali. Ini ngomong-ngomong dengan kelas apa? Umum, Pak. Yang kelas MPI, Ustaz. Sama PGMI. MPI Semester berapa? sama PGMI. 2. Semester 2. Baik, Ya. saya mulai ya perkuliahannya. Ya, Pak. Alhamdulillahillazi qad akhraja nataizal fikri li arbabil hija wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi mansubbihu bi anjumin fil ihtida. Alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini kita semua bisa bertemu melalui Zoom meeting dalam agenda perkuliahan dosen tamu kerjasama antara program studi PAI STAI Darupalah Bandung Barat dengan program studi Manajemen Pendidikan Islam dan PGMI STIT Patahilah Bogor. Yang mana pada kesempatan kali ini saya diberikan kepercayaan oleh pimpinan untuk menjadi pemateri mata kuliah pendidikan akhlak, mata kuliah akidah akhlak. Yang mana pada mata kuliah ini, pada pertemuan kali ini, saya akan membahas perihal pendidikan akhlak perspektif kitab Akhlakul Mardiyah. Pendidikan akhlak perspektif kitab Akhlakul Mardiyah. Jadi bagaimana pendidikan akhlak menurut kitab Akhlakul Mardiyah. Sedikit perihal kitab Akhlakul Mardiyah, ini merupakan sebuah kitab yang dikarang atau disusun oleh pimpinan pesantren kami, yaitu Kiai Haji Anwar Hidayat. Dalam materi sore kali ini ada 5 pembahasan. Yang pertama profil, yang kedua pengertian, yang ketiga tujuan, yang keempat ruang lingkup, yang kelima adalah metode. Baik, sebelumnya ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu di sini saya mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deden Hilmansah, MPD lahir 15 Agustus tahun 1996 di sebuah daerah terpencil yaitu di Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah saya sekarang menjadi dosen tetap di STAI Darupalah Bandung Barat pada program studi Pendidikan Agama Islam, mengampu mata kuliah Pendidikan Akidah Akhlak. Kemudian selain itu saya juga menjabat sebagai sekretaris Prodi PAI STAI Darupalah Bandung Barat. Kemudian di sini juga ada riwayat pendidikannya. Ini bisa dibaca saja oleh Akang Teteh semua. Kemudian kita lanjut kepada materi. Jadi mohon maaf sekali untuk pertemuan kali ini mungkin agak sedikit cepat, tapi saya sudah kontrak waktu dengan Akang Teteh semua. Ini perkuliahan sampai dengan pukul 17.30. Jadi masih ada waktu sekitar 50 menit lagi. Baik, Akang Teteh semua, tadi di atas judulnya adalah Pendidikan Akhlak Perspektif Kitab Akhlakul Mardiyah. Yang pertama harus kita pahami di sini adalah ketika kita membahas sesuatu, itu biasakan menggunakan analisis filsafat.
menggunakan analisis filsafat yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu kalau bahasa gampangnya apa? Ilmu yang membahas sesuatu yang berkenaan dengan pertanyaan apa. Sehingga ketika dikatakan pendidikan akhlak, kalau dikaji dari ontologi, otomatis pertanyaannya adalah apa itu pendidikan akhlak? Ketika menjawab apa itu pendidikan akhlak, maka kita punya dua jawaban. Yang pertama ada menurut etimologi, yang kedua menurut terminologi. Jadi biasakan ketika kita menjawab pertanyaan definisi, kita menjawab dua pertanyaan dan dua pernyataan, yaitu etimologi dan terminologi. Etimologi itu bahasa, terminologi itu istilah. Nah, di sini kita dibedah dulu. Kan pendidikan akhlak itu ada pendidikan, ada akhlak. Maka kita bedah dulu, apa itu pendidikan, apa itu akhlak. Mungkin Akang Teteh semua sudah sering mendengarkan penjelasan dari dosennya perihal apa itu pendidikan. Di sini saya akan menguatkan pendidikan menurut bahasa, menurut etimologi berasal dari kata kerja didik yang berarti melatih, membentuk, mengarahkan. Jadi pendidikan menurut bahasa itu mempunyai arti membina, membentuk, mengarahkan, melatih. Adapun pendidikan menurut terminologi, menurut istilah, itu adalah pembinaan, pembentukan, pengarahan, pelatihan yang ditujukan kepada semua anak didik, baik secara formal maupun non formal, dengan tujuan membentuk anak didik yang cerdas, berkepribadian, memiliki keterampilan atau keahlian tertentu sebagai bekal dalam kehidupannya di masyarakat. Ini menurut Dr. Hasan Basri, beliau adalah beliau adalah dosen pasca sarjana di UIN Bandung. Kebetulan saya ketika S2 itu di program studi PAI pasca sarjana UIN Bandung. Jadi menurut beliau, menurut Dr. Hasan Basri, pendidikan merupakan pembinaan, pembentukan, pengarahan, pelatihan. Jadi semua bentuk pembinaan, pembentukan, pengarahan, pelatihan kepada peserta didik, baik itu formal maupun non formal. Contoh formal SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, MI, MTS, MA, kemudian Universitas Islam. Contoh non formal seperti pondok pesantren, kemudian dan lain sebagainya, itu dalam rangka membentuk anak didik yang cerdas. Maka itu merupakan pengertian atau maksud dari pendidikan. Kemudian setelah kita memahami definisi pendidikan, kita lanjut mencoba memahami definisi akhlak. Seperti biasa, apa itu akhlak? Otomatis untuk menjawab pertanyaan apa, kita biasakan menjawab dengan dua pernyataan, yaitu etimologi dan terminologi. Pokoknya apapun pertanyaan tentang definisi, dibiasakan menjawab dengan dua, yaitu etimologi dan terminologi. Etimologi itu bahasa, terminologi itu istilah. Akhlak menurut etimologi atau bahasa berasal merupakan bentuk jama dari kata khuluq, kholako yakhluqu khuluqon, yang berarti budi pekerti, tingkah laku atau tabiat atau kebiasaan, bahkan atau adat. Jadi akhlak itu merupakan tingkah laku seseorang, merupakan kebiasaan seseorang, merupakan adat seseorang. Jika sebuah sikap sudah menjadi kebiasaan, maka sikap tersebut disebut adat, disebut akhlak. Tapi jika sebuah sikap belum menjadi kebiasaan, maka sikap tersebut belum bisa disebut akhlak. Saya ulangi lagi, sebuah sikap ketika sudah menjadi kebiasaan, maka sikap tersebut itu menjadi akhlak. Tapi ketika sikap belum menjadi kebiasaan, maka itu bukan akhlak.
Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat apa itu akhlak menurut terminologi, menurut istilah. Di sini menurut Wahid dijelaskan, akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada diri manusia yang darinya lahir perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Jadi bahasa gampangnya, akhlak itu adalah sikap yang keluar secara spontan. Perilaku yang keluar secara spontan tanpa melalui proses pemikiran. Kalau kita sudah mempunyai sikap yang spontan, maka sikap tersebut itu disebut akhlak. Contoh, di kalangan pondok pesantren, biasanya ketika ada kiai lewat, maka santri itu langsung berbaris, kemudian merundukkan badannya. Maka sikap tersebut itu sudah menjadi akhlak. Atau contoh gampangnya lagi, ketika kita ruas, bahasa Indonesianya ruas apa? Kaget. Ketika kita kaget, kemudian keluar kata-kata toyibah, maka kata-kata toyibah tersebut itu merupakan akhlak. Atau ketika kita kaget, keluar kata-kata kotor, maka kata-kata kotor tersebut itu juga akhlak. Jadi kita harus paham bahwa akhlak itu terbagi dua. Ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah. Ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Kemudian akhlak itu adalah sikap yang keluar spontan. Maksud keluar spontan itu tanpa lagi ada pemikiran, tanpa proses pertimbangan atau penelitian. Maka itu disebut dengan akhlak. Baik, lanjut. Lalu bagaimana pengertian akhlak menurut kitab Akhlakul Mardiyah? Jadi di sini tadi dalam judulnya adalah pendidikan akhlak perspektif kitab Akhlakul Mardiyah. Kitab Akhlakul Mardiyah itu kitab yang dikarang oleh pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah. Beliau mendefinisikan bahwa akhlak itu di sini boleh dibaca, ayuhal waladu al aziju alaika ang tatajayana bi adabin sarifatin wa tatahalla bi akhlaqin karimatin min sigorika lita'isha aisyatan radiyatan thayyibatan fi kibarika. Yardo angka khaliqul ibadi wa yuhibbuka ahluka wan nasu ajmauna. Alaika an la tata'addaba bi adabin daniyatin wa la tatakhalaq bi akhlaqin sayiatin. Fatakuna karihan basyian. Yal'anuka ilahuka wa ahluka wal malaikatu wal jinnu wan nasu ajma'una. Akhlak menurut kitab Akhlakul Mardiyah adalah pendidikan tentang kewajiban menghiasi diri dengan tata krama yang mulia serta akhlak yang mulia semenjak kecil. Jadi akhlak itu merupakan pendidikan tentang kewajiban menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang baik. Kita ulangi lagi tadi bahwa akhlak itu adalah sikap yang keluar secara spontan yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, untuk membiasakan sikap-sikap tersebut maka diperlukan adanya pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan akhlak adalah membiasakan akhlak atau sikap yang baik semenjak kecil dan kewajiban untuk tidak bertata krama dengan tata krama yang jelek. Jadi pendidikan akhlak itu pendidikan yang membiasakan seseorang untuk memiliki sikap-sikap yang baik dan menjauhi sikap-sikap yang buruk. Itu pengertian pendidikan akhlak. Jadi mohon maaf akang teteh semua kalau materinya saya singkat-singkat karena tadi ada gangguan sehingga harus tersampaikan semua. Kemudian kita lanjut kepada tujuan pendidikan akhlak. Apa sih tujuan dari adanya pendidikan akhlak? Ini berdasarkan kitab Akhlakul Mardiyah. Tujuan dari pendidikan akhlak ini ada 6.
Yang pertama, untuk hidup dengan kehidupan yang diridhoi dan baik di masa depan. Ketika seseorang mempunyai akhlak yang baik, maka orang tersebut akan diridhoi baik di masa tersebut ataupun di masa depan. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah, saya diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Jadi salah satu misi penting Rasulullah diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karena itu, kalau kita punya akhlak baik, maka kita akan diridhoi. Bahkan diridhoinya bukan hanya oleh Allah saja. Di sini dilihat di bawah ada teks bahasa Arab, lita isa aisyatan rodiyatan toibatan fikibadika yardoanka kholikul ibadi wa yuhibbuka ahluka wan nasu ajmauna. Ketika kita mempunyai akhlak yang baik, maka kita akan diridhoi oleh kholikul ibadi, oleh Allah yang menciptakan hamba, kemudian akan diridhoi oleh keluarga, kemudian akan diridhoi oleh orang-orang. Jadi ketika seseorang mempunyai akhlak yang baik, maka Allah dan seluruh makhluknya yang baik-baik akan mencintai kita, akan meridhoi kita. Kemudian yang kedua, tujuan dari pendidikan akhlak adalah untuk mendapatkan ridho Allah yang menciptakan seluruh hamba. Jadi tiada lain tiada bukan, tujuan pendidikan akhlak yang kedua adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Kita berbuat baik, mempunyai akhlak baik, itu semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah. Karena salah satu tujuan paling penting adalah mendapatkan ridho Allah. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan ridho keluarga, manusia, dan seluruh makhluk, serta untuk tidak dibenci dan dicela. Kemudian yang keempat, tujuan dari pendidikan akhlak adalah untuk dijauhkan dari laknat Allah, keluarga, malaikat, jin, manusia, dan seluruh makhluk. Saya singkat-singkat saja. Lanjut kepada ruang lingkup pendidikan akhlak. Ruang lingkup itu materi apa sih yang diajarkan dalam pendidikan akhlak? Maka saya merumuskan berdasarkan kitab Akhlakul Mardiyah, ternyata ruang lingkup pendidikan akhlak itu ada 4. Yang pertama, akhlak kepada Khalik, yaitu akhlak kita kepada Sang Pencipta, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak kepada makhluk. Akhlak kepada makhluk ini sangat banyak sekali, tapi di sini dirincikan yaitu akhlak kepada Nabi Muhammad, akhlak kepada ibu, akhlak kepada ayah, akhlak kepada saudara, saudara itu adik, kakak, akhlak kepada kerabat, kerabat itu bibi, emang, paman, atau keluarga, kemudian akhlak kepada guru dan akhlak kepada teman. Selanjutnya ada akhlak kepada lingkungan. Lingkungan ini merupakan makhluk, tapi di sini dirincikan. Akhlak kepada lingkungan itu contohnya akhlak di rumah, akhlak di jalan, akhlak di sekolah. Kalau sekarang mungkin akhlak bermedia sosial, itu juga sama, akhlak kepada lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah akhlak kepada diri sendiri. Terkadang kita lupa, diri kita juga itu ada akhlaknya. Terkadang kita baik terhadap orang lain, tapi tidak baik terhadap diri sendiri. Kita sering menjaga hati orang lain, tapi kita tidak menjaga hati kita sendiri. Jadi kita terkadang lupa terhadap akhlak kepada diri sendiri. Padahal diri sendiri juga membutuhkan akhlak dari kita. Contoh dengan semangat, contoh dengan kita mandi, dengan kita makan, dengan kita berolahraga, itu merupakan akhlak kepada diri sendiri.
Kenapa sekarang banyak yang punya penyakit? Mungkin karena makannya salah, olahraganya salah, istirahatnya salah. Bahkan kata dokter, ketika kita demam atau ketika kita sakit kepala, itu jangan langsung minum obat. Itu merupakan alarm tubuh menandakan bahwa tubuh kita sedang protes. Tubuh kita sedang protes tentang haknya. Apa hak tubuh? Yaitu salah satunya adalah beristirahat dan tidur yang cukup. Itu merupakan implementasi dari akhlak kepada diri sendiri. Kemudian Akang Teteh semua, di sini ada metode pendidikan akhlak. Apa saja sih metode yang paling baik digunakan dalam mendidik akhlak? Yang pertama, metode pendidikan akhlak yaitu pembiasaan. Kita menjadi orang tua, menjadi guru, bagaimana mendidik akhlak anak kita atau anak peserta didik atau anak yang diajar oleh kita, siswa. Itu yang pertama dengan pembiasaan. Atau kita sendiri nih ingin mempunyai akhlak yang baik, maka metode yang pertama adalah membiasakan. Oleh karena itu, saya kadang suka heran, kenapa sih kalau anak TK, anak-anak RA itu diajarin doa sebelum makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, kemudian doa setelah makan, doa sebelum tidur, masuk kamar mandi. Ternyata apa yang diajarkan oleh guru-guru TK ini sesuai dengan kitab Maulud Mardiyah, bahwa salah satu metode menanamkan akhlak kepada seseorang, kepada peserta didik, yaitu dengan pembiasaan. Hanya saja yang menjadi anehnya adalah kita dulu ketika TK, ketika RA diajarin doa makan, doa tidur, tapi ketika kita sekarang sudah dewasa, doa makan, doa tidur itu tidak digunakan. Nah, itu yang terkadang menjadi heran. Seolah-olah doa makan, doa tidur, doa masuk kamar mandi, seolah-olah itu teh untuk anak kecil saja. Padahal tidak demikian. Anak kecil diajarkan doa sebelum makan, doa setelah makan, doa sebelum tidur, doa masuk kamar mandi, itu supaya ketika mereka dewasa terbiasa. Ketika makan, baca Allahumma barik lana. Setelah makan, baca doa. Kemudian masuk masjid, baca doa. Itu supaya mereka terbiasa. Oleh karena itu, kita sekarang yang sudah dewasa, jangan Jangan merasa canggung. Ketika mau makan, Allahumma barik lana, eta mah cenah untuk anak kecil. Enggak. Justru diajarkan kepada anak kecil untuk terbiasa ketika kita sudah dewasa. Maka kita sebelum makan baca doa dulu, sebelum tidur baca doa dulu, masuk kamar mandi baca doa dulu. Itu digunakan dengan pembiasaan. Yang kedua, metode pendidikan akhlak itu adalah keteladanan. Jadi cara mendidik akhlak yang paling baik nomor 2 itu dengan memberikan uswatun hasanah. Akang Teteh kalau jadi guru maka mengajarkan akhlak, metode mengajarkan akhlak yang terbaik adalah memberikan keteladanan, memberikan uswatun hasanah. Contoh, guru mewajibkan siswanya untuk sholat berjamaah, tapi gurunya tidak sholat berjamaah, maka siswanya akan kurang semangat dalam melaksanakan sholat berjamaah. Mungkin siswanya akan ngobrolkan gitu, akan gibah, guru nage tidak sholat berjamaah. Oleh karena itu, metode pendidikan akhlak yang paling baik nomor 2 adalah keteladanan. Yang nomor 3, metode pendidikan akhlak yaitu kisah. Maksudnya bagaimana? Ketika kita mengajarkan akhlak kepada peserta didik, kepada siswa, kepada anak kita, kepada siapapun, itu dengan mengisahkan kisah-kisah baik. Contoh seperti akhlak kepada orang tua. Kita mengisahkan dulu ada seorang sahabat yang mana sahabat tersebut sangat mencintai ibunya,
sampai-sampai sahabat tersebut menggendong ibunya melaksanakan ibadah haji. Kemudian cerita-cerita lain lagi sangat banyak sekali. Dengan kita mengisahkan kisah-kisah, otomatis peserta didik akan terinspirasi, akan mudah mendapatkan pendidikan akhlaknya. Kemudian yang keempat, metode pendidikan akhlak itu ada targhib dan tarhib. Apa itu targhib? Targhib itu memberikan semangat, ngabibita kalau bahasa Sundanya. Contoh dulu saya masih ingat, dulu ketika saya kecil, ketika belajar baca Quran, kata nenek saya, kalau kamu bisa membaca Al-Quran, nanti sama nenek akan diajak main ke tempat permainan, ke wahana permainan. Anak kecil itu senang ketika diberi semangat seperti itu. Itu disebutnya dengan metode targhib. Metode targhib itu reward, memberikan reward. Contoh seperti kita kepada siswa kita. Kalau kalian ranking 1, maka nanti akan mendapatkan uang sebesar 1 juta rupiah. Contohnya seperti itu. Itu disebutnya dengan reward atau targhib. Kemudian ada yang disebut dengan tarhib. Tarhib itu punishment, hukuman. Kita boleh memberikan hukuman kepada peserta didik dengan catatan hukumannya yang tidak melanggar aturan. Contoh, ketika kita mengajar di kelas, kemudian ada peserta didik yang melanggar aturan, kemudian kita hukum. Hukumnya dengan apa? Dengan cara yang mendidik lagi. Contoh dengan menuliskan surat Al-Quran, dengan menyuruh menghafal bacaan Al-Quran, atau disuruh bebersih, disuruh bersihin kamar mandi, disuruh bersihin disuruh ngepel, disuruh nyapu. Itu disebutnya metode tarhib. Dan itu boleh dilaksanakan dengan catatan tidak berlebihan dan tidak melanggar aturan. Apalagi zaman sekarang itu sudah tidak boleh guru bermain fisik, itu tidak boleh. Kemudian yang kelima ada metode nasihat. Metode pendidikan akhlak yang kelima adalah dengan memberikan nasihat-nasihat. Kamu nih jangan gini. Nasihat itu mengharapkan bagus. Gini, kemarin saya mengajar di semester 6, ada mahasiswa saya yang mengatakan, saya mah Pak jarang diberikan nasihat oleh orang tua. Maka kata saya, ketika kamu jarang diberikan nasihat oleh orang tua, sejatinya nasihat itu adalah rasa kasih sayang. Kan terkadang kalau kita diberi nasihat oleh orang tua, kita merasa marah. Padahal nasihat itu mempunyai arti mengharapkan bagus. Jadi ketika seseorang memberikan nasihat kepada kita, itu menunjukkan bahwa seseorang tersebut sayang kepada kita, mengharapkan kita menjadi orang yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, metode pendidikan akhlak adalah tanya jawab. Dengan melakukan tanya jawab, ini akan mempermudahkan pendidikan akhlak. Oleh karena itu, Akang Teteh semua, di sini saya ingin mengajukan atau memberikan waktu kepada Akang Teteh semua yang ingin bertanya. Karena salah satu metode pendidikan akhlak adalah yaitu tanya jawab. Silakan Akang Teteh semua, bila ada yang mau bertanya, silakan dibuka speakernya. Mangga. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya. Boleh, mangga. Bagaimana? Kenalkan, nama saya Anissa Supardi. Izin Iya. bertanya tentang kita sebagai anak harus berakhlak
yang mulia kepada orang tua dan tidak boleh durhaka. Nah, untuk orang tua sendiri, Ustaz, orang tua itu bisa durhaka kepada anak nggak, Ustaz? Baik, pertanyaan yang Itu eh, ya, ya. Terima kasih, Ustaz. siap. Terima kasih Teh Anissa Sutardi. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Karena selama ini kita mengenal bahwa anak yang durhaka kepada orang tua. Ternyata ketika saya mendalami kitab-kitab kuning dan mencari literatur-literatur lain, justru ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa justru orang tua harus memuliakan anak. Hadisnya seperti ini. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atajwiju barokatun wal waladu rahmatun. Fakrimu auladakum fa inna karomatal auladi ibadatun." Artinya, atajwiju barokatun, menikah itu berkah. Wal waladu rahmatun, dan anak itu merupakan rahmat. Pakrimu auladakum, maka muliakanlah anak kalian. Ini hadis dari Nabi. Maka muliakanlah anak kalian. Fa inna karomatal auladi ibadatun. Maka sesungguhnya memuliakan anak itu adalah ibadah. Ini bisa menjadi jawaban terhadap pertanyaan Teh Anissa Sutardi bahwa bukan hanya anak saja yang durhaka kepada orang tua. Ternyata orang tua juga bisa durhaka kepada anak. Kenapa demikian? Karena Rasulullah memberikan perintah kepada kita, kepada orang tua untuk memuliakan anak. Jadi bukan hanya anak yang disuruh memuliakan orang tua, tapi orang tua juga harus memuliakan anak. Ketika orang tua tidak memuliakan anak, otomatis orang tua tersebut berdosa kepada anak. Memuliakan anak itu bagaimana? Salah satunya dengan memberikan nafkah, dengan memberikan biaya hidup, dengan memberikan pendidikan. Jadi pendidikan itu wajib diberikan oleh orang tua kepada kita. Kemudian dengan memberikan hal-hal yang baik. Oleh karena itu, akang teteh semua, ini ada sebuah konsep yang mungkin dapat kita implementasikan ketika mendidik anak. Ketika kita mendidik anak, itu pakai konsep 0 sampai 7 tahun, 8 sampai 15 tahun, 16 sampai 21 tahun. Diulangi lagi, 0 sampai 7 tahun, 8 sampai 16 tahun, 17 sampai 21 tahun. Maksudnya bagaimana? Kalau anak umur 0 sampai 7 tahun, maka kata Sayyidina Ali, ini yang mengatakan Sayyidina Ali, menantunya Kanjeng Nabi. Kata Sayyidina Ali, kalau anak umur 0 sampai 7 tahun, jadikanlah anakmu sebagai raja. Artinya anak umur 0 sampai 7 itu dijadikan seorang raja. Maksudnya jadikanlah masa-masa tersebut sebagai masa yang bahagia. Oleh karena itu suka ada peribahasa masa kecil kurang bahagia. Sehingga ketika dia ABG atau mulai dewasa mungkin ada kenakalan-kenakalan. Dan biasanya kenakalan remaja itu karena masa kecil kurang bahagia. Kita sebagai calon orang tua, ini Akang Teteh mungkin ada yang sudah menikah, ada yang belum. Kita sebagai orang tua atau calon orang tua, maka anak umur 0 sampai 7 itu harus dijadikan raja. Kenapa harus dijadikan raja? Karena mereka egonya sangat tinggi dan mereka sangat memerlukan kita. Bagaikan seorang raja itu sangat memerlukan pelayan-pelayannya. Begitu juga dengan anak kita.
Pokoknya fase 0 sampai 7 itu diusahakan anak kita mendapatkan masa-masa bahagia. Kemudian umur 8 sampai dengan 15, ini fase anak SD, anak SMP, jadikanlah anakmu sebagai tawanan. Jadi umur SD, SMP, itu anak harus dipaksa. Maksud tawanan itu adalah mulai disuruh beribadah, mulai disuruh belajar. Ketika mereka tidak mau, harus dipaksa. Karena psikologi anak SD, anak SMP itu memang waktunya dipaksa. Bahkan kata Rasulullah, ketika anak umur 7 tahun itu harus disuruh sholat. Ketika anak umur 10 tahun disuruh sholat tidak mau, boleh kita berikan peringatan. Bahkan boleh kita berikan punishment. Boleh kita berikan hukuman yang mendidik. Karena usia atau psikologi anak SD SMP itu memang harus dipaksa, jangan diberikan kebebasan. Kemudian umur 15 sampai 21, ini umur anak SMA, umur anak kuliahan, jadikanlah anakmu sebagai sahabat. Anak SMA, anak kuliahan itu jangan dipaksa, tapi diberikan ruang untuk berbicara. Diajak ngobrol bagaimana kemauannya. Diajak berpikir bagaimana masa depan. Jadi kalau umur SD, SMP itu dijadikan tawanan, harus disuruh. Tapi kalau umur SMA dan perguruan tinggi, mahasiswa, itu jangan disuruh, tapi diajak. Diulangi lagi, kalau umur 0 sampai 7, jadikanlah anakmu sebagai raja. Kalau umur 8 sampai 15, jadikanlah anakmu sebagai tawanan. Kalau umur 16 sampai 21, jadikanlah anakmu sebagai sahabat. Oleh karena itu, ketika kita sudah SMA, apalagi sudah menjadi mahasiswa, kita perlu sering ngobrol dengan orang tua. Kita perlu sering berkomunikasi dengan orang tua. Seperti itu, Teh Anissa. Silakan dari yang lainnya atau Teh Anissa ada mau menambahkan atau bagaimana? Baik. Sampai sini cukup Akang Teteh semua? Tidak ada yang mau bertanya lagi? Saya Ustaz. Boleh, mangga. Di bawah nggak bisa apa dipotong saya? Mangga teh siapa ini? Dengan siapa? Erni Ustaz. Asti. Erni Ustaz. Erni. Oh ini di pondok pesantren ini? Iya. Iya Ustaz. Di pesantren mana ini? Pesantren Al Madinah Ustaz. Di Jonggol Malapi. Oh di orang Jonggol nih. Silakan mangga. Kan gini, biasanya kan anak itu lebih suka mencontoh ya, melihat orang tua gitu. Kalau misalkan orang tuanya itu notabene misalnya udah berakhlakul karimah, tapi ada tuh anak yang maaf gitu kurang berakhlakul karimah. Nah menurut Ustadz apa faktor utamanya gitu anaknya kayak gitu? Terima kasih Ustadz. Baik. Peran yang babari dari duo santri ini. Teh Asti dan Teh Erni. Terima kasih atas pertanyaannya. Ketika orang tua sudah mempunyai akhlak yang baik, kemudian anaknya tidak sama dengan orang tuanya. Contoh, orang tuanya kiai, tapi anaknya tidak menunjukkan seperti anak kiai. Mungkin salah satunya seperti itu. Ternyata jangankan zaman sekarang,
zaman dulu juga itu sudah ada contohnya, yaitu Nabi Nuh alaihi salam dengan Kan'an. Bayangkan Nabi Nuh itu seorang nabi, beliau mempunyai anak yang tidak tidak ikut pada ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Maksudnya bagaimana? Itu teh nabi gitu. Apalagi kita orang biasa. Jadi belum tentu ketika anaknya kiai, otomatis anaknya juga, ketika orang tuanya kiai, otomatis anaknya juga pasti soleh, enggak. Karena kesolehan itu tidak diturunkan, tapi kesolehan itu dipelajari dan diamalkan sendiri. Jadi kesolehan, kecerdasan itu tidak diturunkan, tapi diamalkan, dicari oleh kita sendiri. Kemudian apa penyebabnya ketika orang tuanya sudah soleh, tapi anaknya mohon maaf tidak soleh? Itu penyebabnya adalah dua. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Bisa jadi anak tersebut tidak atau bergaul dengan lingkungan yang kurang baik. Bisa jadi di rumahnya anak tersebut kelihatannya baik, tapi ketika di luar orang tua tidak mengetahui pergaulannya bagaimana. Kemudian yang kedua, bisa jadi karena faktor kurangnya minat anak tersebut dalam memahami ilmu agama, dalam memahami ilmu pengetahuan. Karena ketika kita kurang memahami ilmu pengetahuan, otomatis itu akan sangat berpengaruh terhadap akhlak. Jadi ketika akhlak seseorang baik, itu bisa menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berilmu. Al-akhlak fauqal ilmi, akhlak itu di atas ilmu. Jadi kalau kita ingin melihat siapa sih orang yang berilmu, maka lihatlah akhlaknya. Walaupun dia pintar, cerdas, tapi kalau akhlaknya tidak baik, berarti dia belum bisa mengamalkan ilmunya. Tapi ketika seseorang kelihatannya biasa saja, tidak kelihatan pintar, tapi akhlaknya baik sekali, itu sudah pasti orang tersebut adalah orang yang berilmu. Seperti itu Teh Erni. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Untuk link absen silahkan dilihat di chat ya. Itu silahkan diisi oleh Akang Teteh semua. Di sini ada kurang lebih 26 orang dengan saya pribadi dan dengan Bapak Helmi. Beliau merupakan panitia inti terlaksananya perkuliahan dosen tamu. Ini Akang Teteh sudah pukul 17.25. Apakah ada yang mau bertanya lagi atau kita cukupkan sampai sini? Pak Helmi? Baik, Akang Teteh semua, mohon izin kepada semuanya sebelum saya mengakhiri pertemuan sore hari ini, kita melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Sebelum melakukan dokumentasi, dimohon kepada semuanya untuk membuka kameranya ya.
Sudah dibuka kameranya? Saya persilakan kepada Pak Helmi. Siap. Count on 3 ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Pak Helmi. Sehat selalu. Mangga salam nafas, sehat selalu ge. Baik, akan dari semua perkuliahan dari awal sampai akhir sudah selesai dilaksanakan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semuanya telah melakukan pertemuan dosen tamu dengan saya. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam belajarnya, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan keberkahan dalam hal apapun. Dan mudah-mudahan akan kita semua kuliahnya dimudahkan dan lulus tepat waktu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akang tidak semua, mohon maaf jikalau saya banyak kesalahan, khususnya tadi awal tidak bisa masuk tepat waktu dikarenakan ada gangguan teknis, tapi tidak mengurangi rasa takdim saya, rasa hormat saya kepada akang tidak semua. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Dari saya dicukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya. Akang dari semua saya izin pamit ya. Iya, Ustaz. Hati, Ustaz. Absen, jangan lupa absen.